Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Lalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan begitu banyak nikmat yang tidak terhingga jumlahnya. Yang mana apabila kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah, nikmatku kata Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu melakukannya. Sehingga alhamdulillah, limpahan nikmat ini harus kita syukuri. Harus kita syukuri dengan senantiasa meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukuri dengan senantiasa meningkatkan dan menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Karena Allah lah yang memberikan nikmat. Yang mana secara naluri, secara tabiat manusia, bahwasannya seseorang itu mencintai kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Mencintai orang yang selalu membantunya, yang selalu memberikan kebaikan kepadanya, yang selalu memberinya. Sehingga ada hadis yang menjelaskan bahwasanya tahadu tahabu, salinglah memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Sehingga yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, ketika kita merasakan mendapatkan limpahan nikmat yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sudahkah kita mewujudkan cinta hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah cinta mahabbatullah, cinta kepada Allah yang harus diperjuangkan, yang harus ditingkatkan, yang harus diutamakan dari seluruh cinta yang ada. Itulah cinta yang hakiki. Cinta yang sebenarnya, yaitu cinta kepada Allah, zat yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rizki kepada kita, yang telah melindungi kita dari musibah-musibah. Allah Ta'ala yang telah memberikan segala yang kita butuhkan di dunia ini, segala yang kita perlukan. Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan tubuh yang sempurna, berikan penglihatan, pendengaran, hati. Sehingga kita sendiri jika merenungi apa yang ada dalam tubuh kita, maka kita akan tumbuh rasa cinta kepada Allah. Sehingga nikmat yang melimpah ini marilah kita renungi. Apabila direnungi dengan sebenar-benarnya,
maka akan timbul cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara cinta semu dan hakiki. Bagaimanakah cinta yang semu dan bagaimanakah cinta yang hakiki? Bagaimanakah caranya kita berhijrah dari cinta yang semu untuk menuju kepada cinta yang hakiki? Bagaimana kita berhijrah dari cinta yang ternoda untuk meraih cinta yang suci? Bagaimanakah kita mewujudkannya, pemirsa yang terhormati Allah? Bagaimana mewujudkan ya? Bagaimana kita berhijrah dari cinta yang semu untuk meraih cinta yang hakiki? Bagaimanakah kita berhijrah dari cinta yang membutakan mata hati untuk meraih ridho ilahi? Inilah yang harus kita usahakan. Berpindah, ya, berhijrah dari cinta yang semu untuk meraih cinta yang hakiki. Dua kata yang menarik untuk kita bahas, yaitu kata hijrah dan kata cinta. Yang mana pembahasan ini cukup menarik ya, untuk kita bahas, yang tidak akan pernah usang untuk dibahas. Kita semua menyadari dan memahami arti hijrah. Yang mana hijrah itu artinya adalah at-tarku, yang berarti meninggalkan, wal intiqalu, yang artinya adalah berpindah. Sedangkan cinta itu sendiri, untuk agar kita memahami hakikat cinta yang semu dan cinta yang hakiki, maka kita pun berusaha mengetahui apa itu definisi cinta. Banyak orang yang berusaha untuk mendefinisikan arti cinta. Berusaha untuk menguak misterinya. Mencoba untuk membuka tabirnya. Untuk meraba-raba apa yang tersembunyi di balik cinta tersebut. Masing-masing berusaha untuk mendefinisikan dengan definisi yang tepat, definisi yang sesuai dengan apa yang ingin ia definisikan. Apa definisi yang tepat untuk arti cinta? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwasannya cinta itu tidak bisa digambarkan yang lebih jelas daripada perasaan cinta itu sendiri. Cinta itu tidak bisa didefinisikan dengan lebih jelas daripada perasaan cinta itu sendiri. Ya, sehingga biarkanlah cinta itu dirasakan oleh orang yang merasakannya. Karena ternyata ya definisi cinta itu tergantung orang yang merasakannya. Ya, tergantung orang yang menggambarkannya. Ya. Maka hijrah cinta dari cinta yang semu menuju cinta yang hakiki. Apa makna hijrah cinta? Bagaimanakah hijrah cinta yang semu kepada cinta yang hakiki? Hijrah cinta tersebut adalah berpindah, merubah, meninggalkan segala perasaan, meninggalkan pola pikir dan perbuatan seseorang, itu berpindah dari cinta yang salah, yang buruk, cinta yang negatif, menuju cinta yang benar, yang baik, yang positif, yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga tugas kita, pemirsa yang dirahmati Allah, adalah merenungi. Kira-kira cinta kita itu sudah benar atau belum? Apakah cinta kita itu sudah sesuai dengan syariat Allah? Ataukah kita dipenuhi oleh cinta yang semu?
cinta yang membutakan mata hati. Sehingga dengan renungan ini, kita renungi apabila ada cinta yang semu dalam diri kita, maka kita pun akan berusaha berhijrah untuk menuju cinta yang hakiki. Sebuah renungan jamaah yang dirahmati Allah. Terkadang seseorang itu ya terdorong untuk melakukan perubahan. Terdorong untuk melakukan hijrah. Kadang memilih jalan hijrah. Dan ternyata awal dari sebuah keinginan untuk berhijrah itu adalah dimulai dengan sebuah kesadaran. Ya. Sebuah kesadaran, oh ternyata selama ini saya salah dalam mencintai. Sadar ternyata apa? Ternyata banyak yang mencintai sesuatu yang salah. Sadar akan cinta yang salah selama ini. Sadar dalam memahami ya hakikat kehidupan dunia. Sehingga hatinya terketuk untuk bangun dan bangkit berhijrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka ini adalah makna berhijrah. Sehingga hijrah cinta itu bisa bermakna apa ya? Hijrah yang bersifat batini, yang bersifat qalbi. Karena di sana kita mengetahui bahwasannya untuk makna hijrah itu sendiri ada dua macam. Yang pertama adalah hijrah hissi dan yang kedua adalah hijrah maknawi. Kalau hijrah hissi sebagaimana yang telah kita ketahui yaitu berhijrah dari tempat yang tempat di sana negara kafir ke negara Islam. Berpindah dari tempat yang banyak fitnahnya menuju tempat yang aman. Sedangkan berhijrah yang bermakna maknawi itu adalah berpindah dari segala maksiat untuk menuju kepada ketaatan. Berhijrah dari cinta yang semu untuk menuju cinta yang hakiki. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat hijrah. Hakikat hijrah itu adalah meninggalkan seluruh cinta yang terlarang. Apa saja cinta yang terlarang? Cinta yang terlarang itu bukan hanya mencintai lawan jenis saja. Mencintai lawan jenis di luar ikatan pernikahan itu cinta haram. Namun ternyata cinta terlarang, cinta semu adalah apa? Cinta buta terhadap harta benda. Sehingga apa? Sehingga cinta semu terhadap harta benda inilah yang akan membinasakan seseorang. Kita lihat bagaimana si Qarun dia binasa, tenggelam bersama seluruh hartanya ke dalam bumi, ditelan bumi. Kenapa? Karena cinta semuanya terhadap harta benda. Memang kalau cinta buta terhadap harta benda itu akan membutakan hati seseorang. Kalau sudah cinta buta terhadap harta, dia akan menempuh segala cara untuk memperolehnya. Dia akan korupsi besar-besaran. Padahal dia hartanya sudah melimpah. Hartanya sudah melimpah, tapi kalau sudah cinta buta terhadap harta, segala jalan ia tempuh. Dia akan kehilangan akal, dia nggak khawatir nanti kalau ditangkap oleh KPK. Ya, ditangkap oleh aparat yang berwenang di sini. Sehingga cinta buta, cinta kepada dinar, dirham, harta itu membutakan mata hati seseorang. Demikian pula cinta semu terhadap jabatan. Yang harus kita pahami bahwasannya jabatan di dunia ini tidak langgeng. Jabatan itu hanya sekitar 5 tahun. Hanya sementara.
dan akan segera diganti. Tidak ada jabatan yang langgeng di dunia ini. Yang awalnya jadi pejabat nanti akan jadi rakyat biasa. Kalau seorang pejabat menyadari bahwasannya jabatan itu sementara, maka dia nggak akan semena-mena ya untuk dalam menunaikan amanah jabatannya. Kalau seseorang menyadari jabatan itu adalah amanah, dia akan menunaikan dengan sebaik-baiknya. Dia akan tawadhu, akan rendah diri, akan rendah hati. Sehingga cinta semu terhadap jabatan itu membutakan mata hati. Ya, terkadang kita lihat seseorang itu demi jabatan rela untuk mengeluarkan harta yang banyak. Sebenarnya hartanya sudah melimpah, hartanya banyak. Namun karena demi sebuah jabatan. Nah, sebagian orang apa? Sebagian orang rela untuk ya mengeluarkan uang yang banyak untuk apa? Memperoleh suatu jabatan tertentu. Yang akhirnya terkadang ketika gagal nggak memperoleh jabatan tersebut, terkadang apa? Stres. Bahkan ada yang gila, na'udzubillah. Ini ketika sudah cinta buta, cinta semu terhadap jabatan. Demikian pula cinta semu terhadap lawan jenis. Yang ini sangat mematikan. Ya, sangat mematikan dan sangat membahayakan bagi seseorang. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita menyadari jika ada cinta semu dalam diri kita, jika ada cinta yang salah dalam diri kita, maka jangan menunda hijrah cinta. Ya. Jangan menunda hijrah cinta. Ketika orang sadar ingin berhijrah, maka jangan ditunda. Kenapa? Karena kita semua tidak tahu kapan akan kedatangan tamu yang semua orang akan menyambutnya. Yaitu tamu yang datangnya tanpa permisi. Tamu yang datangnya tanpa mengetuk pintu. Itulah tamu kematian. Itulah tamu malaikat maut. Sehingga kalau seseorang tidak mengetahui kapan jatah umurnya di dunia ini, maka dia akan segera berhijrah cinta. Berusaha meninggalkan cinta yang semu, cinta buta untuk memperoleh cinta yang hakiki. Ajal seseorang tidak ada yang mengetahuinya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u, bersegeralah. Nah, jangan sampai seseorang itu menyesal, ya, menunda hijrah, ya, sehingga apa? Tidak sempat untuk melakukan perbaikan, perubahan, ternyata sudah kedaluan dengan ajal yang menjemputnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimanakah kita memulai hijrah cinta? Bagaimanakah kita memulai untuk beralih dari cinta yang semu kepada cinta yang hakiki? Inilah fungsi dari sebuah ilmu. Ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat, akan memberikan petunjuk kepada orang yang memiliki ilmu tersebut, ya, memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, akan mengarahkannya, akan menyadarkannya dari cinta yang semu kepada cinta yang hakiki. Karena terkadang seseorang itu beralasan, ya, mencintai sesuatu yang kontan, sedikit kontan lebih baik daripada apa? Daripada yang banyak tapi ditunda.
Itu syubhat mereka. Mereka mengatakan dunia yang sedikit lebih baik daripada akhirat yang banyak tapi ditunda. Ini adalah orang yang tandanya orang yang kurang akal. Kita katakan bahwasannya ya, yang langgeng, yang banyak terus abadi langgeng itu lebih baik daripada yang sedikit dan kontan. Sedikit yang sekarang di dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Harus kita tanamkan bahwasannya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sehingga hanyalah orang yang kurang akal yang melalaikan akhiratnya. Ya, dengan yang orang yang mengejar dunianya terus-menerus sehingga melalaikan akhiratnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika berhijrah cinta itu pun butuh proses. Karena hijrah cinta itu tidaklah seperti mie instan yang langsung praktis gitu ya. Tapi butuh proses panjang, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kesabaran untuk meninggalkan hal-hal yang dicintai. Itu apa? Butuh perjuangan, butuh kesabaran. Contohnya apa? Berhijrah dari cinta rokok. Ini ya Masya Allah. Berhijrah dari cinta rokok, ya, itu membutuhkan kesungguhan, membutuhkan usaha yang besar. Kita lihat bagaimana perjuangannya orang yang meninggalkan rokok. Ya, terkadang orang itu mengatakan lebih baik saya nggak makan daripada nggak merokok. Kita lihat pula bagaimana perjuangan, ya, proses orang itu ya berhijrah meninggalkan apa? Meninggalkan pekerjaan yang haram. Ya, sebenarnya mencintai pekerjaan tersebut karena mendapatkan, menghasilkan keuntungan yang besar. Ya, pekerjaannya itu nyaman, ia senang dengan pekerjaan tersebut, tapi ternyata hasilnya haram. Pekerjaan tersebut ternyata apa? Termasuk yang dilarang dalam agama. Maka apa? Butuh proses. Butuh perjuangan. Maka pemirsa yang terhormati, Allah membutuhkan kesabaran yang besar. Dan orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahalanya. Sebagaimana yang Allah firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahalanya tanpa batas. Sehingga kita pun bersabar di dalam usaha untuk memulai berhijrah dari cinta yang ternoda untuk menuju cinta yang suci. Berhijrah dari cinta yang membutakan mata hati untuk meraih ridho ilahi. Yang mana pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya, akhir dari cinta semu itu sangat tragis. Sangat mematikan. Yang mana cinta semu, ya, banyak orang yang melihat cinta semu itu dengan pandangan buta. Yang mana cinta ternoda, cinta buta itu bisa membuat seseorang larut dalam gelombang cinta yang membara. Gelombang yang ia sangka sebagai riya, saat menggulung ternyata ia tenggelam berteriak. Maka akhir dari cinta yang semu yang membutakan mata hati, kita lihat cerita Majnun Laila yang tersiksa oleh cintanya kepada Laila. Kita lihat tadi kan wanita, sekarang harta ya, si Qarun yang ditelan bumi karena cinta semuanya terhadap harta benda. Kita lihat Fir'aun
Fir'aun yang tenggelam di lautan karena cinta butanya terhadap tahta. Inilah cinta yang semu, cinta harta, cinta wanita, harta dan tahta yang semu, yang membutakan mata hati seseorang. Berbeda cinta yang hakiki. Bagaimanakah cinta yang hakiki tersebut? Itulah cinta yang hakiki. Itulah cintanya Hamzah, cintanya Ja'far dan Handalah. Kita lihat bagaimana cintanya Hamzah, Ja'far dan Handalah. Gugur mulia di medan perang. Gugur mulia karena cinta sejatinya kepada Allah dan Rasulnya. Cinta hakiki, jamaah yang terhormati Allah. Alangkah jauhnya perbedaan antara cinta yang semu dengan cinta yang hakiki. Cinta yang semu, cinta yang membutakan mata hati, ya, itulah cinta yang ia bungkus dengan apa? Yang ia bungkus dengan bunga mawar yang mungkin diberikan sambil berlutut, ya. Cinta semu adalah cinta dalam bentuk coklat yang dibungkus dengan pita. Mereka mengatakan, ya, itulah cinta yang semu, cinta buta, yang mereka menganggap cinta itu dengan melepas sesuatu yang suci, na'udzubillah. Maka pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus waspada dengan cinta semu, cinta buta. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang mana beliau mengatakan, hawaituka in aini alaiha ghasyawa. Falama in jalat qata'at nafsi alwamaha. Kecintaanku kepadamu, hawaituki, ya. Hawaituki it'aini alaiha wasyawah. Kecintaanku kepadamu menutup mataku. Ini ya. Jadi kalau orang sudah cinta sesuatu, itu menutup mata hatinya. Ia nggak bisa berpikir dengan jernih lagi. Namun ketika falama injalat, ya, ketika terlepas cintaku, maka apa? Maka semua aibmu menampakkan diri. Inilah cinta buta yang menutup mata hati sehingga aib orang yang kita cintai itu nggak kelihatan. Semuanya kelihatan baik. Tapi ketika cintanya sudah terlepas, cinta sudah pergi, maka akan kelihatan aib-aib tersebut. Maka pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus, ya, mengetahui dengan apa? Dengan pasti bahwasannya cinta hakikilah yang akan membawa seseorang kepada kebahagiaan. Bagaimanakah cinta yang hakiki tersebut, jamaah yang terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala? Cinta yang hakiki itulah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana inilah yang akan membawa seseorang kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka kita akan melatih bagaimana menumbuhkan cinta yang hakiki dalam hati kita. Yang tentunya cinta yang hakiki ini cinta kepada Allah, ya. Cinta kepada sesuatu yang Allah cintai itu akan terus berkembang, ya, akan terus bertambah, ya, dengan cara meningkatkan ilmu dan keimanan kita. Ya, mahabbatullah, cinta kepada Allah, itulah cinta yang hakiki yang harus kita labuhkan cinta kita.
Kenapa dinamakan dengan cinta yang hakiki, cinta yang sebenarnya? Ya, karena dalam bahasa Arab arti dari al-hub. Al-hub dalam bahasa Arab itu artinya adalah yang terdalam. Jika kita memberikan sesuatu yang terdalam, sesuatu yang berharga kepada orang yang tepat dan patut mendapatkannya, maka kita akan berbahagia. Al-hub itu, al-hub, ya, cinta adalah sesuatu yang dalam. Sebaliknya, jika kita memberikan kepada seorang yang tidak layak, maka itu akan menyebabkan kesengsaraan hidupnya. Sehingga selayaknya kita melabuhkan, menyerahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha sempurna, yang terbebas dari segala cela. Dialah Allah yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Dengan demikian, ya, kecintaan terbesar seorang mukmin itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang paling pantas untuk dicintai. Zat yang menjadi curahan cinta setiap hamba. Maka kita harus membangkitkan motivator cinta kita kepada Allah. Kenapa kita mencintai Allah? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan alasan mengapa kita mencintai Allah. Beliau menjelaskan dalam kitab Al-Jawabul Kahfi, di antara sebab untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah, bahwasanya secara fitrah hati itu cenderung mencintai zat yang memberikan nikmat. Zat yang telah berjasa kepadanya. Oleh karena itu apa? Manusia wajib mendahulukan cintanya kepada Allah. Karena kita yakin bahwasanya seluruh kebaikan, seluruh kenikmatan itu datangnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, tidak ada satupun kebaikan yang lebih besar dibandingkan kebaikan Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya kebaikan Allah kepada hambanya itu adalah kebaikan Allah yang Allah curahkan pada setiap waktu, setiap tarikan nafas hamba tersebut. Maka apa? Maka bagi seorang hamba yang mendapatkan limpahan nikmat dari Allah, ya, itu harus disyukuri dengan cara mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan nikmat kasih sayang Allah itu sangatlah besar. Terlebih kepada hamba-hambanya yang beriman, yang tidak terhitung, tidak terkira. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kemudian untuk menumbuhkan cinta yang hakiki ini, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan bahwasannya cinta itu timbul karena dua motivasi. Apa itu dua motivasi? Yang pertama adalah kemuliaan dan keindahan objek yang dicintai. Secara tabiat manusia itu mencintai sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Dan Allah Ta'ala itu lebih layak dicintai lebih dari segalanya. Karena Allah memiliki nama dan sifat yang baik dan mulia. Dan hati cenderung dan senang kepada yang baik-baik. Ya. Semua manusia yang berakal tentunya mencintai keindahan dan kesempurnaan. Semakin indah dan semakin sempurna sesuatu, ya, dalam penilaian manusia, maka sesuatu tersebut akan semakin dicintai. Ya, misalnya saja bahwasanya tabiat manusia itu mencintai sesuatu yang indah.
Seperti kita contohnya nggih mencintai pemandangan alam, ya suka mencintai mobil yang mewah, ya barang elektronik yang canggih. Yang mana semakin indah dan semakin sempurna benda-benda tersebut akan semakin disukai manusia dan akan semakin berlomba-lomba mencarinya. Jadi kalau seandainya keindahan dan kesempurnaan yang ada pada makhluk saja itu menjadikan manusia yang mengenalnya mencintainya, lalu bagaimana dengan tingginya keindahan dan kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah Allah yang maha indah, yang sempurna pada zatnya, yang maha indah nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, bahwasanya kecintaan itu memiliki dua sebab yang membangkitkannya. Itu apa? Al-jamal, keindahan, wa ta'zim, dan pengagungan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kesempurnaan yang mutlak pada itu semua, pada apa? Keindahan dan kesempurnaan. Maka benarlah ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang beliau menjelaskan bahwasannya barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintainya. Pasti akan apa? Mencintainya. Kemudian berikutnya, hal yang akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bahwasannya seluruh kebutuhan dan kepentingan kita, bahkan seluruh kebutuhan makhluk, itu sudah Allah Ta'ala tanggung. Allah dengan kemahadirmawaan Allah, kemahadirmawanan Allah, Allah maha dirmawan, ya, Allah memberikan sebelum manusia meminta. Maka hal inilah yang akan menjadikan seseorang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga cinta yang paling tinggi dan mulia itu adalah cinta seorang hamba kepada Rabb-nya. Jangan sampai yang menggadaikan cinta yang tinggi dan cinta yang rendah. Maka sungguh indah bait syair, ya, yang menjelaskan jika cinta orang yang mabuk asmara kepada Laila dan Salma. Apa? Jika cinta orang yang mabuk asmara kepada Laila dan Salma telah merampas hati dan pikiran, lalu apa yang dilakukan oleh orang yang kasmaran, yang di dalamnya mengalir rasa cinta kepada yang maha tinggi. Maka pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah cinta yang hakiki, cinta yang indah. Dan itulah cinta hakiki yang merupakan sumber kebahagiaan. Mahabbatullah, yang mencintai Allah. Dan di antara bentuk mahabbatullah kita adalah apa? Mencintai apa yang Allah cintai. Kita mencintai para nabi dan rasul, mencintai orang-orang yang soleh, ya. Dan juga yang terpenting adalah bagaimana kita untuk mendapatkan kecintaan Allah. Bagaimana Allah mencintai kita. Yang tentunya ini adalah apa? Harapan agar kita meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sebab untuk meraih kecintaan Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwasanya sebab-sebab untuk meraih kecintaan Allah Ta'ala diantaranya adalah qiraatul Qur'an. Membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran.
orang yang semakin perhatian dengan Al-Quran, rajin dibaca, rajin dipahami maknanya, kemudian diamalkan. Orang yang dekat dengan Al-Quran, maka dia dekat dengan Allah. Orang yang cinta dengan Al-Quran, maka Allah akan mencintainya. Jadi dengan membaca Al-Quran, memahami maknanya, mentadaburi kandungannya, inilah sebab yang akan menjadikan seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula untuk meraih kecintaan Allah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Sehingga Allah mencintai orang-orang yang semangat melaksanakan amalan-amalan sunnah. Yang tentunya ya setelah apa? Setelah ia melaksanakan sesuatu yang wajib, kemudian ditambah semangat mengerjakan yang sunnah. Itu akan mendatangkan kecintaan Allah. Demikian pula bagaimana meraih mahabbatullah. Bagaimana untuk meraih ya kecintaan Allah kepada kita adalah dengan terus membasahi lisan ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hati ini terus berzikir kepada Allah. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat kepada Allah, itulah orang yang Allah cintai. Terus menerus berusaha menjaga zikirnya, zikir hati, lisan, dan perbuatan. Kemudian juga untuk meraih kecintaan Allah adalah dengan apa? Dengan bergaul dengan orang yang sungguh-sungguh mencintai Allah. Nanti kalau bergaul dengan orang-orang yang cinta dunia, maka akan bisa membawanya ikut mencintai dunia yang semu. Kemudian adalah perlu kita pahami bahwasannya cinta itu adalah tiket menuju surga. Tentunya ini adalah cinta yang hakiki. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang sebenar-benarnya. Setiap mukmin itu tentu berusaha untuk mewujudkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana harapannya adalah bagaimana ia bisa berhijrah dari cinta yang semu untuk meraih cinta yang hakiki. Sehingga cobaan kita hidup di dunia ini adalah cinta buta terhadap wanita, terhadap harta dan tahta. Ini yang harus kita waspadai. Memang berat, ujiannya memang berat. Bagi orang yang sudah berkeluarga pun banyak fitnah-fitnah yang mengintainya. Banyak fitnah yang mencintai lawan jenis. Na'udzubillah. Padahal dia sudah beristri, sudah berkeluarga, sudah mencintai anak. Jangan sampai orang yang sudah berkeluarga kemudian merasa aman dari fitnah wanita. Tidak ada yang bisa merasa aman dari fitnah wanita. Fitnah semu yang membahayakan agama dan dunia seseorang. Yang mana apabila seseorang bermudah-mudahan maka dia bisa terfitnah. Maka dengan menjaga senantiasa mohon pertolongan kepada Allah, dengan senantiasa berusaha menundukkan pandangan, itulah yang akan membuat keluarga bisa bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Cinta semu kepada wanita. Demikian pula harta. Terutama ketika seseorang sudah berkeluarga, sudah punya anak, dan mulai kebutuhan banyak. Ya, terkadang seseorang karena kebutuhan terdesak, sehingga menyebabkan dia cinta buta terhadap harta. Sehingga melakukan sesuatu yang dilarang, diharamkan dalam syariat. Ini ujian orang yang berkeluarga yang mungkin sudah waktunya, sudah saat-saatnya butuh dengan harta. Ya, terkadang seorang dai juga demikian, diuji dengan fitnah harta. Dikasih harta nanti apa?
akan ya diberikan sesuatu untuk mendukung politik seseorang ya dan lain sebagainya agar dia bungkam dalam dakwahnya, agar tidak berdakwah lagi, tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Ujian harta yang bisa menimpa siapa saja. Demikian pula ujian jabatan yang terkadang ya secara naluri seseorang mungkin ingin mendapatkan jabatan yang tinggi, ingin merasa lebih dari yang lainnya, merasa ingin tampil, ingin mendapatkan jabatan yang tinggi. Sehingga wanita, harta dan tahta ini adalah ujian bagi orang yang hidup di dunia ini. Terutama ya ujian wanita tadi yang harus diwaspadai. Dan inilah yang terkadang merusak cinta buta terhadap wanita. Inilah yang akan menjadikan pikiran galau, gelisah, pikiran terusik yang bisa bisa menjadikan seseorang kelimpungan, menjadikan seseorang menjadi kacau balau urusannya. Karena terkadang betapa seseorang itu mampu mungkin menahan puasa seharian penuh, mampu puasa. Juga sebagian orang mungkin ada yang mampu untuk sholat malam semalam suntuk. Ada yang mampu kerja seharian penuh, akan tetapi belum tentu dia mampu menahan gejolak cinta. Belum tentu ia bisa menahan ya, gejolak cinta tadi. Kita lihat laki-laki dengan ketegasannya, dengan kelantangannya dalam berbicara, namun terkadang bisa terfitnah dengan fitnah wanita, dengan fitnah cinta buta yang terlarang. Maka kita semua harus berusaha untuk berhati-hati dari fitnah cinta yang semu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapan kita semua adalah bagaimana kita untuk melabuhkan cinta ini kepada cinta yang hakiki, ya, dan berusaha untuk menghindarkan dari cinta-cinta yang semu yang bisa membutakan mata hati. Karena kalau sudah membutakan mata hati, maka larangan-larangan itu akan bisa diterjang dan tidak dihiraukan lagi. Maka inilah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap ya, semoga kita pun menyadari jangan sampai kecintaan kita kepada keluarga, kepada istri dan anak itu jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah, kepada negeri akhirat. Yang mana terkadang karena fitnah keluarga, fitnah ujian, ya ujian dari anak, ujian dari harta, ujian dari istri, terkadang memang menghalangi seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kecintaan kita kepada keluarga itu menjadikan kita menerjang larangan Allah. Menerjang larangan Allah untuk mendapatkan harta yang banyak dan ternyata harta tersebut haram, ya. Meskipun niatnya mungkin baik, niat baik untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan istri, membahagiakan anak. Tapi kalau yang diperoleh adalah harta yang haram, memberikan barang-barang yang haram, maka apa? Bukan kebahagiaan yang akan diraih, tapi justru ia telah menghancurkan rumah tangganya. Karena barang siapa yang seorang yang memberikan nafkah yang haram itu akan merusak akhlak keluarga kita. Barang yang haram, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin abada an-naru aulabih. Tidak akan masuk surga, ya, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh, ya, daging yang tumbuh
dari barang yang haram ya, selamanya. Tidak akan masuk surga ya daging yang tumbuh dari harta yang haram selamanya. An-naru aulabi. Ya, nerakalah yang pantas untuknya. Jadi inilah jangan sampai kecintaan kepada keluarga, istri dan anak menyebabkan seseorang menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terkadang seseorang ya, cinta dengan pekerjaan, sampai cinta dengan apa? Pekerjaan sehingga tidak mengenal waktu. Ya. Kerja terus. Dia nggak mau istirahat, nggak memperhatikan kesehatannya, bahkan kerja terus hingga lupa dengan hak keluarga, lupa dengan hak istri, hak anak, hak orang tua. Ya, orang terkadang karena cinta butanya dengan pekerjaan, ya, ia mengatakan seolah-olah ya kerja harus memiliki etos kerja yang tinggi, namun dia berlebihan sehingga kerja tidak mengenal waktu, ya, membutakan mata hatinya. Dia mengatakan dengan time is money, jadi setiap waktu harus menghasilkan uang, gitu ya. Padahal ya kalau slogannya orang yang beriman, ya setiap waktu itu harus menghasilkan ilmu atau amal. Karena inilah ya Rasulullah SAW ya ja'abil huda wa dinil haq. Ya, Nabi SAW itu datang membawa al-huda, membawa petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat. Membawa dinul haq, yaitu dengan membawa amal soleh. Maka kita pun harus semangat di dalam berusaha untuk meraih ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, wa amalun soleh dan amal yang soleh. Yang mana keduanya ini akan menghantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Di antara cinta yang semu yang harus kita waspadai di sini adalah cinta mengidolakan orang kafir. Mengidolakan orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat disayangkan apabila seorang muslim dan muslimah itu mengidolakan orang kafir. Yang harus diidolakan oleh setiap muslim dan muslimah itulah Rasulullah SAW, para sahabat, para sahabiyah, ya para ulama salaf. Ini yang harus kita yakini, kita tanamkan dalam hati. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Sehingga jangan salah dalam mencinta. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita semua meng-cross check, bermuhasabah, merenungi dalam diri kita. Apakah ada cinta yang salah selama ini? Apakah ada yang cinta yang semu? Apakah ada cinta yang telah membutakan mata hati? Marilah kita semua berhijrah cinta dari cinta yang semu menuju cinta yang hakiki, dengan harapan semoga kita semua memperoleh mahabbatullah, yang memperoleh kecintaan Allah. Kita pun berusaha untuk mencintai Allah dengan sebenarnya, ya, dengan mahabbatullah yang akan mewariskan amal soleh yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kita berlindung kepada Allah dari cinta yang semu, cinta yang membutakan mata hati, yang menjadikan seseorang buta mata hatinya sehingga menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita dan memperbaiki hati kita, hati yang baik, hati yang salim, hati yang sehat, hati yang penuh dengan kecintaan kepada Allah, cinta syariat Allah, cinta amal soleh, cinta solat, cinta sedekah, cinta kebaikan, dan juga cinta dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dan semoga kita juga diberikan, ya semoga hati kita itu membenci kekafiran, membenci kesyirikan, membenci bid'ah, membenci maksiat. Maka alangkah indahnya apabila seseorang di dalam hatinya itu mencintai iman, mencintai amal soleh yang akan membawa
kebahagiaan kepada dunia dan akhirat. Demikian pemirsa yang terhormati Allah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kekurangan yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fanas Allah Ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.